kesimpulan BAP yang memeriksa Pak Jokowi, betul ya? Oke, silakan. Ya, kalau saya lihat dari BAP Pak Jokowi 90% bobotnya adalah lebih kepada pencemaran nama baik dan fitnah. 10% hanya berurusan dengan ijazah. Dokumen karena, itu. Yes, karena BAP Pak Jokowi itu ada dua. BAP sebelum P19 dan BAP setelah P19. Dan penjelasan terkait dengan ijazah itu BAP setelah P19. Yang hanya ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak perlu saya buka secara Apa yang Anda sampaikan situ? Artinya bahwa memang yang dikejar adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dan pembuktian ijazahnya. Artinya saya ingin mengkorelasikan dengan pernyataan Pak Gayus Lumbun yang sebenarnya dari awal kami concernnya di situ. Dalam konteks kita membuktikan ijazah ini asli atau palsu, maka kualifikasi deliknya bukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kualifikasi deliknya adalah pemalsuan dokumen pasal 263 KUHP yang lama yang itu dilaporkan oleh TPUA di Bareskrim Polri. Kenapa itu kemudian dihentikan? Harusnya naikkan kepada tahap penyidikan sehingga nanti penyidik bisa memeriksa cara Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara detail, secara komprehensif. Karena gini, kalau dalam penggunaan pasal 310, 311 yang sekarang berubah menjadi 433 dan 434, itu menggunakan laboratorium forensik sebagai alat bukti utama dalam pembuktian ini, saya kira kurang tepat. Karena kenapa? Pencemaran nama baik dan fitnah itu berbeda kualifikasi deliknya dengan pemalsuan dokumen. Kalau pemalsuan dokumen, maka yang akan dikejar itu adalah dokumen ini asli atau palsu. Disitulah masuk laboratorium forensik. Ya, bukan dalam konteks pencemaran nama baik kita menggunakan laboratorium forensik. Ya, betul, kecurigaan kami begitu. Jadi kami melihat bahwa Perkapolri nomor 10 2009 itu memang sejak awal pada tahap penyelidikan di Bareskrim Polri dilanggar secara total. Pelanggarannya di mana? Pada saat Bareskrim Polri menghentikan laporan TPUA dengan menyatakan identik, itu tahapnya masih tahap penyelidikan. Belum tahap penyidikan. Sementara berdasarkan Perkapolri 10 2009, penggunaan instrumen laboratorium forensik itu untuk mendukung tingkat penyidikan. Jadi Bareskrim harus naikkan dulu dari penyelidikan menjadi penyidikan, baru kemudian penyidikan itu kan untuk mencari tersangka dan membuat perkara pidana menjadi terang. Disitulah baru dibolehkan penggunaan laboratorium forensik. Laboratorium forensik itu tidak bisa digunakan pada tahap penyelidikan. Ini Perkapolri. Kalau sandarannya adalah pada Perkaba, ingat dalam tata aturan perundang-undangan, aturan di bawah nggak boleh menegasikan aturan yang di atas. Aturan yang di atas menegaskan bahwa laboratorium forensik itu adalah instrumen penyidikan, bukan penyelidikan. Kalau kemudian tadi rekan Kuripai mengatakan bahwa ada Perkaba, ya kalau Perkaba itu adalah peraturan di bawah Kapolri, masa bisa mengalahkan peraturan Kapolri? Secara Stufenberg teori atau kita sebut dengan hierarki perundang-undangan yang dianut oleh Hans Kelsen dalam teori positivisme hukum, itu melanggar, itu nggak sesuai. Apalagi di dalam penggunaan laboratorium forensik perlu penyitaan. Penyitaan itu adalah upaya paksa. Upaya paksa itu hanya bisa dimungkinkan dalam tahap penyidikan, nggak bisa dalam tahap penyelidikan. Kalaupun tadi dikatakan bahwa, saya ambil contoh misalnya ada orang meninggal, ya, ada dokter forensik dipakai. Beda. Dalam tahap penyelidikan untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak, dokter yang dipanggil itu bukan kemudian forensiknya yang dipakai, tapi keterangan ahlinya yang dipakai. Beda. Jadi jangan dicampur adukan antara tahap penyelidikan dan penyidikan. Ketemu jenazah katakanlah gitu ya. Ya, ketemu jenazah. Oke. Masuk ke pemeriksaan dokter forensik. Ya. Ingat, itu baru keterangan ahli yang diambil. Dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan boleh menggunakan ahli. Tetapi bukan dalam konteks penggunaan alat bukti, bukan forensiknya yang dipakai, keterangan ahlinya yang dipakai. Baru kemudian dinaikkan pada tahap penyidikan, keterangan kita mendapatkan dua alat bukti. Alat bukti keterangan ahli dan kemudian keterangan ada dari ketemu forensik. Jenazah. Yes. Pertama yang harus dibuktikan pada tahap penyelidikan adalah ini meninggalnya kenapa? Kan harus ada forensik. Iya, forensiknya itu yang diminta keterangan ahlinya, bukan forensiknya yang penting. Bukan hasil forensiknya. Bukan, tapi keterangan ahlinya yang keterangan penting. Ahli forensik kan harus dalam proses forensik. Ya, karena nggak mungkin dia hanya forensik. Oh, saya A, saya B, saya C tanpa saya melakukan forensik. Gini, forensik itu ada dua. Pertama harus keluar namanya hasil. Oke. Ya, misalnya kedokteran forensik. Harus keluar surat. Kemudian dari surat itu nanti diperkuat dengan bukti ahli.
pada tahap penyelidikan, yang penting itu bukan keluar forensiknya dulu hasilnya, Ya, oke. tapi keterangan ahlinya dulu. Berdasarkan Jadi yang apa? dipertimbangkan itu keterangan ahlinya. Berdasarkan keilmuan dia. Yes, berdasarkan keilmuan dia. Karena itulah alat bukti. Baru kemudian naik pada tingkat penyidikan, dua-duanya langsung didapat. Ahli dapat. Keterangan ahli dan kemudian hasil laboratorium forensik. Itu yang benar. Jadi bukan seperti yang digunakan oleh Baris Krim Polri. Jadi bahwa ahli dulu harusnya baru kemudian diperiksa uji karena laboratorium gini, karena identik ahli atau kan tidak harus identik menggunakan- ijazahnya. Mas Aiman, ahli harus menggunakan instrumen. Ya. Ahli kan tidak bisa berpendapat kalau nggak pakai instrumen. Betul. Contoh misalnya menguji kematian mati karena racun. Harus diuji dulu oleh ahli melalui metodologi atau menggunakan instrumen. Tetapi ingat, yang dipertimbangkan dalam tahap penyelidikan itu adalah keterangan ahlinya yang penting, bukan forensiknya yang penting. Baru naik tahap penyidikan, barulah dikumpulkan keterangan forensik dan keterangan ahli. Itu dalam peraturan? Iya, dalam peraturan per Kapolri kan begitu. Oke. Apalagi ini kan naiknya tahap penyidikan. Makanya kemudian kami melihat dari awal, kalau kita kemudian mau menguji ijazah ini asli atau palsu, maka seharusnya laporan TPUA terkait dengan delik pasal 263 ayat 1 maupun ayat 2. Ayat 1 itu adalah membuat surat palsu, ayat 2 adalah menggunakan surat palsu. Itu yang harusnya diuji. Karena gini Mas Aiman, ada satu lagi saya lupa ya. Sekarang kalau kita masuk kepada pembuktian ijazah Pak Jokowi terkait dengan 14 ijazah pembanding. Berdasarkan Perkapolri nomor 10 2009, yang disebut ijazah pembanding itu kunci. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah ijazah pembanding itu harus dinyatakan absah oleh UGM. Nggak bisa orang lulusan UGM manapun kemudian diambil ijazahnya, di-collecting, kemudian mau jadikan sebagai barang bukti pembanding. Nggak bisa begitu. Berdasarkan Perkapolri 10 2009, maka untuk menyatakan asli terhadap sesuatu dokumen, kuncinya adalah pada pembanding. Pembanding ini harus diuji. Ijazah Pembanding. ini asli atau palsu juga. Oke. Saya ambil contoh. Pembuktian mata uang ya, pembuktian mata uang. Baik kita menggunakan Perkapolri 10 2009 maupun peraturan Bank Indonesia terkait dengan pengujian mata uang. Ketika Bank Indonesia melihat di dalam sistem peredaran atau dalam sistem keuangan ada mata uang yang ditemukan mata uang palsu, maka yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu adalah pertama dia tarik dulu mata uang palsu itu. Kemudian dia tarik mata uang palsu, kemudian dia uji dengan mata uang yang dia keluarkan. Mata uang yang dia keluarkan itu adalah mata uang yang sah dan dia harus nyatakan bahwa mata uang pembanding adalah mata uang asli yang saya keluarkan. Kemudian setelah itu, kalau mau ditemukan ada dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang, maka pernyataan dari Bank Indonesia beserta mata uang yang asli, beserta mata uang yang palsu diserahkan kepada penyidik. Baru disitulah penyidik bisa lagi melakukan uji laboratorium forensik. Dengan apa? Dengan pernyataan keabsahan mata uang dari Bank Indonesia, kemudian mata uang yang palsu baru diuji kembali. Oke. Oleh laboratorium forensik, baru disitulah bisa ditentukan ada peristiwa pidana atau tidak, dan siapa yang melakukan peristiwa pidana itu maka harus dimintai keterangan. Sebelum saya ke Bung Rifai, kalau dalam kasus ijazah ini pembandingnya tidak pernah dinyatakan asli. Lah kan pembandingnya kita nggak pernah tahu. Karena gini Mas Aiman, dari 712 barang bukti dokumen, ini menarik nih ya. Berapa? Sorry. 712 barang bukti dokumen. Oke. Bukan 709 ya, saya klarifikasi ya. Karena saya yang melihat daftar list barang bukti yang Bu Tifa belum dapat, minta-minta kemarin sampai kemudian marah-marah dengan jaksa ya. Bahkan diperintahkan oleh hakim, jaksa mau kasih pun nggak, sampai hari ini belum dikasih ya. Tapi kami sudah dapat. Meskipun kami nggak dikasih, tapi kami diperlihatkan. Di mana? Di sidang pra-peradilan, 2 kali sidang pra-peradilan. Baik pra-peradilan yang pertama maupun pra-peradilan yang kedua Mas Eman. Itu jaksa penuntut umum selaku turut termohon membawa daftar list barang bukti yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jumlahnya berapa? 712. Dan saya yang meneliti. Dan 2 kali sidang pra-peradilan Mas Aiman, saya teliti itu secara detail. Ternyata saya simpulkan adalah dari 712 dokumen yang disita itu, kebanyakan adalah dokumen politiknya Pak Joko Widodo. Maksudnya dokumen politik apa? Ijazah fotokopian legalisir atau apa? Ada fotokopi ijazah legalisir SD, SMP, SMA ada. Kemudian ada KHS ada, ya kartu hasil studi. Kemudian ada juga pendaftaran mahasiswa
Ya. Yang politik maksudnya apa? Contoh, fakta integritas. Pada saat Pak Jokowi menjadi calon wakil wali kota, gubernur dan kemudian calon presiden. Oke. Kemudian pernyataan partai politik Yang berisi? memberikan dukungan kepada Pak Joko Widodo. Oke. Lah, ini kita buktikan proses politik. Anda mau Anda mau mengatakan kita mau membuktikan nggak ada relevansinya itu? yang nggak relevan dong. Jadi 148 saksi yang juga diperiksa. Nggak, dari 712 mayoritas dokumen politik. Ya ada banyak kan dokumen politik. Ada mesin ketik juga itu. Ada juga. Jadi ada surat pernyataan Pak Jokowi sendiri. pada Yang saat menurut beliau Anda tidak menjadi ada calon wali relevansi ya. kota. Nanti saya beri kesempatan untuk Bung Rifai nanti. Ya memang nggak ada relevansinya. Apa relevansinya? Oke. Kan mereka tidak pernah menuduh Pak Jokowi adalah calon wakil wali kota palsu atau calon wakil gubernur atau calon gubernur palsu atau calon presiden palsu. Kan yang diteliti kan ijazahnya gitu loh. Tidak ada Jadi, hubungan untuk pembuktian ijazah. Oke. ya artinya yang saya lihat adalah memang ini kesannya proses penyidikan ini mengumpulkan banyak sekali bukti, makanya dokumen berkas perkaranya Mas Aiman itu hampir 1 meter atau 1 meter lebih. Dan tadi saya tanya kepada Pak Prof Gayus, ini bukan mungkin ya, tapi pengalaman Pak Gayus aja nggak pernah melihat berkas perkara setinggi itu gitu loh. Ini baru perkaranya Pak Joko Widodo yang sebenarnya tuduhannya adalah pencemaran fitnah hanya berkaitan dengan objek ijazah. Kan untuk membuktikan tuduhan fitnah kan tidak perlu sampai 1 meter gitu loh, apalagi 1 meter lebih. Dan itu kalau nanti sidang pengadilan Mas Aiman, nanti bolehlah dilihat di dalam entah sidangnya Mas Roy atau Bu Tifa, itu jaksa pasti akan pakai troli. Karena saking beratnya kalau ditenteng tuh nggak mungkin gitu loh. Itu apa itu di dalamnya? 148 saksi. BAP-nya. BAP-nya. Apakah BAP-nya saksi itu adalah kebanyakan saksi kami? Ya saksi kami masih sedikit, saksi yang meringankan itu sedikit. Justru lebih banyak adalah saksinya dari Pak Joko Widodo. Dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya dalam perkara pidana, ya, mungkin ini satu-satunya perkara pidana yang melibatkan 148 saksi. Satu-satunya perkara pidana? Yes. Yang paling besar? Ya, coba lihat perkaranya Jessica Kumala Wongso. Berapa saksinya? Nggak sampai ratusan. Berkas perkaranya juga nggak sampai 1 meter. Apa yang Anda lihat di situ? Padahal pembuktiannya rumit loh. Nggak, apa yang Anda lihat di situ? Kenapa Ya, artinya saksi banyak? yang saya lihat adalah mungkin aparat penegak hukum ingin memperlihatkan bahwa kami serius gitu dalam menangani perkara ini. Makanya Mas Aiman, ini fakta ya. Sebenarnya dalam menyusun surat dakwaan itu, jaksa itu hanya menyandarkan pada apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ketika jaksa dieksepsi atau dilakukan nota perlawanan oleh oleh Pak Al-Katiri dan kawan-kawan. Coba kalau kita lihat siapa yang kemudian membuat 2 rezim undang-undang. Yang membuat 2 rezim undang-undang itu dari Polda. Saya bacakan ya. Pada tanggal 30 Maret 2026 ada pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Dari mana? Dari Dirkrimum, dari penyidik. Kepada siapa? Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Jadi yang pertama kali membuat kebimbangan dan ambiguitas dalam penerapan pasal itu justru penyidik sendiri. Bukan penuntut umum. Penuntut umum itu sebenarnya hanya menerima berkas dari penyidik. Makanya sebenarnya dari awal kami melihat bahwa penyidik sendiri pun bingung juga gitu loh dalam menerapkan pasal dan dalam menerapkan undang-undang. Dan itu berdasarkan surat yang mereka kirim ke Kejaksaan Tinggi. Dipersingkat boleh? Oke. Ya, jadi ingin saya katakan adalah sudahlah, yang akan dibuktikan dalam perkara ini bukan ijazah palsu asli atau palsu, tetapi lebih kepada pencemaran nama baik dan fitnah. Dan disusupkan lagi dengan 2 pasal selundupan, yaitu pasal 32 dan pasal 35. Kenapa? Itu yang sebenarnya kami uji dalam pra peradilan. Apakah pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun itu penyidik mempunyai 2 alat bukti permulaan yang cukup nggak? Dan di dalam persidangan kami bisa buktikan bahwa penyidik tidak punya 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hanya saja itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Oke, baik. Apalagi pasal 35. Jadi menurut saya jauhlah dari pembuktian ijazah ini asli atau palsu. Semua akan terbuka kok di dalam persidangan gitu. Dan tidak akan terbukti itu nanti di Ya. persidangan. Itu Ya. keyakinan Anda ya?